Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Spesial siar Ramadan 2025. Pemirsa, pencapaian prestasi seorang atlet biasanya ditandai dengan medali atau piala. Tetapi kita tahu bahwa untuk mencapainya bukan perkara mudah dan butuh pengorbanan serta dukungan. Kota Serang semakin menunjukkan komitmennya dalam membangun atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu langkah besar yang ditempuh adalah melalui penyelenggaraan Piala Wali Kota Serang. Lalu, bagaimana nih segala persiapan yang telah dilakukan? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Edi Susanto, yang merupakan Ketua Askot PSSI Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rida. Iya, apa kabar nih Pak? Kabar baik, selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, kalau kabar baik dan tentunya ini semangat ya Pak? Alhamdulillah semangat. Salam olahraga. Salam olahraga. Tentunya di bulan puasa ini kita ngobrolin olahraga biar makin semangat juga. Nah, salah satunya nih Pak ya, ini berbicara mengenai Piala Wali Kota Serang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak. Bapak berkenan datang ke Sultan TV. Sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak, 30 menit ke depan pemirsa, berkenaan dengan Piala Wali Kota Serang. Namun sebelumnya nih Pak, ini juga untuk mengedukasi pemirsa. Ini mungkin ada yang belum tahu juga terkait apa sih sebenarnya Askot PSSI gitu kan ya. Nah ini boleh Pak disampaikan kepada pemirsa setia Sultan TV. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Rida ya, atas undangan dari Sultan TV, dan alhamdulillah kami antusias untuk hadir apa yang menjadi agenda dari Sultan TV. Saya mungkin ingin memperkenalkan diri, saya Edi Susanto. Di sini jabatan saya sebagai Ketua Askot Kota Serang, kalau dulu terkenalnya PSSI Kota Serang. Adapun kegiatan-kegiatan dari Askot ini yaitu mengelola kegiatan-kegiatan melalui pembinaan persepak bolaan, khususnya sekolah sepak bola, ya. Di mana sekolah sepak bola ini kita membina beberapa kelompok usia, ya. Mulai usia 9, 10, 11, 13, 15 tahun dan 17 berikut 19 tahun. Askot kami ini terbentuk selama kepemimpinan saya sudah 2 tahun, Mbak. Mulai tahun 2022. Setelah saya dipercaya untuk memimpin ini, Ketua Askot Kota Serang, 1 bulan ke depannya waktu itu saya dihadapkan untuk adanya event yang cukup besar yaitu Porprov. Pekan olahraga antar kota dan kabupaten yang diselenggarakan oleh Provinsi Banten. Di saat itu ada dilema bahwa kami belum punya pemain untuk persiapan tersebut. Akhirnya sesama pengurus kami mengadakan rapat, akhirnya disepakati untuk membentuk tim itu kita mengadakan Piala Wali Kota yang pertama di zaman Bapak Saprudin. Nah, adapun kegiatan Piala Wali Kota itu kami menyelenggarakan kelompok usia 19 tahun, diikutin 6 kecamatan di wilayah Kota Serang. Kami laksanakan sistem setengah kompetisi saling bertemu, tempatnya di Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Nah, setelah itu kami mengadakan ada tim telescouting pemandu bakat. Akhirnya terpilih dari hasil Piala Wali Kota ini terbentuk tim Kota Serang. Sejumlah 25 awalnya. 25 pemain, akhirnya kami ciutkan sampai 20. Itu yang menjadi target kami, yaitu menggunakan pemain pribumi Kota Serang. Jadi semua salah satu syarat di saat Piala Wali Kota itu
harus menggunakan pemain asli Kota Serang. Nah, di saat kami membentuk tim Kota Serang untuk Porprov inilah kami mengadakan pelakot kalau dulu pelatihan kota itu selama 2 bulan di Stadion Ciceri, pelatih dari Kota Serang juga, pemain asli Kota Serang. Kami ambil dari 6 kecamatan ini. Akhirnya bermain di Stadion Benteng, Tangerang, dan syukur alhamdulillah target kami masuk final. Walaupun belum rezekinya, kami mendapatkan medali perak atau juara 2. Dan ini alhamdulillah merupakan prestasi tertinggi di tingkat Porprov kami. Yang selama ini melalui kegiatan Porprov itu paling hanya sampai perlapan final atau semifinal. Nah, ini kami masuk final. Masuk final ya, Pak. Dan ini kebanggaan bagi saya sebagai pengurus. Ternyata pemain bakat di Kota Serang itu banyak selama diberi kesempatan. Lah, inilah menjadi tujuan Ascot, bahwa kami ingin mencetak pemain asli Kota Serang untuk bisa menjadi pemain di tingkat nasional ataupun internasional. Ini merupakan misi kami. Oke. Jadi memang tadi berangkat dari sebuah permasalahan ya, Pak. Betul. Ya. Tapi akhirnya menjadikan sebuah solusi dan akhirnya ini juga terus berkembang ya, Pak ya. Dengan tadi visi dan misinya Bapak ingin mencetak nih ya, bagaimana pemain-pemain Wong Serangnya Wong sendiri. Serang dewek. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Dan ini juga sudah berjalan 2 tahun berarti kalau untuk betul. Piala Wali Kota Serang. Sejauh ini bagaimana nih Pak? Apakah ketika tahun lalu gitu ya, ini kan sudah berjalan dan tahun ini juga akan berjalan lagi tentunya? Alhamdulillah rencana kami. Hal apa yang akhirnya menjadi, mungkin adakah sebuah evaluasi atau pembelajaran mungkin Pak? Ya, setelah kami melaksanakan di tahun 2022, 2024 kami menyelenggarakan kemarin rencana di 2025 akhir tahun nanti persiapan untuk Porprov di 2026. Kami kemarin di 2024 sudah menyelenggarakan juga dengan pola yang sama di tahun 2022, di mana diikuti 6 kecamatan. Kemarin yang juara itu dari Kecamatan Walantaka. Ya, kalau yang wali kota pertama dijuarain oleh Kecamatan Curug. Nah, dari tahun ke tahun kami mengadakan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari pemain kita. Nah, sebelum kegiatan Piala Wali Kota ini, kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutinitas pra Piala Wali Kota, dalam arti menyelenggarakan beberapa kelompok umur untuk jenjang ke Piala Wali Kota. Contoh, kita melaksanakan di 2023 kelompok umur usia 15 dan 17. Karena 1 tahun berikutnya dia di umur 18 dan 19 sudah siap untuk di Piala Wali Kota. Nah, dan syukur alhamdulillah selama 2 kali kegiatan Piala Wali Kota ini didukung dari pemerintah Kota Serang dan pimpinan di Kota Serang sangat mendukung, karena kami memang di saat tahun 2022 bisa menghasilkan prestasi yang membanggakan untuk Kota Serang. Alhamdulillahnya Pak ya, ini juga dari pemerintah membantu dan tentunya kan demi kemajuan Kota Serang. Betul. Dan kita kan kalau melihat ya ada banyak generasi muda gitu yang punya potensi. Sayang rasanya kalau pemerintah tidak hadir dan berperanlah gitu membantu. Nah, tadi juga Bapak menyampaikan bahwa memang nanti Ascot mohon maaf untuk Piala Wali Kota 2025 ini akan diselenggarakan di akhir tahun. Akhir tahun. Namun sebelumnya ada rangkaian kegiatan lain lagi. Betul. Tapi Pak, ini kalau untuk Piala Wali Kota sendiri gitu, apakah bulan-bulan ini sudah dimulai persiapannya atau seperti apa? Baik. Ya. Jadi sebelum kita melangkah ke Piala Wali Kota direncanakan di bulan Oktober nanti, kami akan menyelenggarakan di tingkat Kota Serang ada Porkot, Pekan Olahraga Kota, yang akan diikutin oleh 6 kecamatan di wilayah Kota Serang. Salah satu cabang yang dipertandingkan yaitu sepak bola. Nah, sepak bola inilah menjadi ajang seleksi masing-masing kecamatan untuk pembentukan tim
kecamatan untuk nanti persiapan di Piala Wali Kota. Jadi kami sudah persiapkan melalui Porkot, Pekan Olahraga Kota. Setelah itu beda 2 bulan akan ada event Piala Wali Kota. Jadi benar-benar penyaringannya jelas ya Pak ya. Dan benar-benar jadi generasi ataupun potensi yang ada ini bukan hanya ketika Piala Wali Kota saja, namun sebelum-sebelumnya benar-benar diasah. Karena kualitas dan kuantitas pemain itu akan teruji melalui roda kompetisi yang rutin. Jadi dari pengalaman lah ibaratnya ya Pak ya. Karena mereka semakin banyak event, semakin banyak turnamen, secara kualitas teknis mereka akan lebih baik, mental bertanding akan nambah, kebanggaan mewakili kecamatan untuk meraih menjadi pemain Kota Serang ada. Iya, betul. Jadi pokoknya kalau semisal dengan ada turnamen-turnamen tuh ibarat trialnya tapi bermanfaat. Bermanfaat, itu Mbak. Nah, berarti kalau semisal untuk Piala Wali Kota Serang ini sendiri fokusnya sepak bola ya Pak? Atau ada yang lain? Kalau Piala Wali Kota khusus sepak bola karena memang agenda kami yang bekerja sama dengan pihak pemerintah Wali Kota Serang. Untuk rentan umurnya? Usia 19. Usia 19. Wah, ini pasti udah ada yang siap-siap nih Pak. Mudah-mudahan dengan kegiatan melalui media juga ya Pak. Sultan TV ini, masyarakat atau warga pemuda kita yang masuk di kelompok-kelompok sebelum 19, di bawah usia 19, mulai sekarang mempersiapkan diri untuk bisa mewakili. Untuk bisa mewakili ya Pak ya, dan tadi juga bisa mengembangkan potensinya, khususnya ini di dunia sepak bola. Seperti itu. Karena kan kita juga tahu ya bahwa sepak bola ini sangat digandrungi lah oleh seluruh masyarakat. Ya, dari yang kecil sampai yang tua gitu kan. Ya, ini benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap sepak bola. Nah, kemudian nih Pak, kalau tadi kan Bapak menyampaikan ada nih turnamen-turnamen sebelumnya yang memang dilangsungkan sebelum Piala Wali Kota. Kalau misal kita lihat dari sisi pelatihannya, apakah ada pelatihan khusus yang memang mungkin diberikan oleh Askot PSSI Kota Serang? Kalau pelatihan khusus untuk tim kecamatan, kami menyerahkan kepada masing-masing kecamatan. Kami akan sosialisasikan bahwa di bulan September nanti ada Porkot, salah satu cabang olahraganya sepak bola yang wajib diikutin oleh tiap kecamatan. Wajib, karena itu salah satu olahraga wajib. Karena olahraga masyarakat, Mbak. Ya, antusias penonton warga kita sangat besar sekali. Sangat mendukung. Nah, ini tinggal kami mendukung keinginan masyarakat untuk memajukan persepak bolaan Kota Serang inilah. Kami punya tugas dan tanggung jawab untuk memajukan itu. Jadi sebuah wadah ya Pak, penyalur seperti itu. Yang akhirnya tadi kalau misal pelatihan bisa disiapkan di tiap-tiap wilayahnya. Tapi kan tentunya pelatihan itu dilakukan karena ada satu tujuan gitu kan ya. Dengan adanya kompetisi. Nah, ini di sini peran dari Askot PSSI yang menjadi lembaga untuk melakukan salah satunya turnamen seperti itu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, ini kalau misal dari kacamata Pak Edi sendiri selaku Ketua Askot PSSI Kota Serang, bagaimana melihat peran dari Piala Wali Kota Serang dalam meningkatkan prestasi olahraga di Serang sendiri? Jadi untuk peran pemerintah ya khususnya, apalagi dan mohon izin di tahun 2025 ini kita ada pemimpin baru sebagai wali kota dan wakil wali kota baru. Saya sebagai ketua Askot ingin dan memohon kepada pejabat sekarang ini untuk bisa membantu kami untuk bekerja sama bahwa potensi-potensi pemuda kita ini ada. Lah, wadah untuk meningkatkan kemampuan pemuda kita melalui cabang olahraga, kamilah Askot inilah wadahnya untuk memutar kegiatan-kegiatan para pemuda khususnya di cabang olahraga sepak bola. Itu makanya saya mohon maaf ini mungkin melalui media, semoga didengar. Ini, pasti dengar Pak. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota dan insya Allah kami juga nanti pengurus akan bersilaturahmi ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bahwa kami ada niat betul-betul untuk memajukan Kota Serang melalui cabang olahraga sepak bola. Gitu.
Amin ya Pak, ya. Kita nantikan gitu kan ya. Iya. Ini agar tadi potensinya tersalurkan, Iya. kemudian juga tadi generasi muda yang ada di Kota Serang juga ini kan dapat membuat harum nama Kota Serang. Nama Kota Serang. Itu yang paling penting Iya. ya Pak ya. Nah kemudian Pak, ini selanjutnya, ini tadi juga yang Bapak sampaikan semoga juga didengarkan Iya. Pak. Dan ini juga menjadi apa ya, hal yang perlu dipikirkan juga oleh pemerintahan. Iya. Tentunya kan pemerintahan hadir untuk bisa membantu masyarakat. Amin. Nah ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui program-program yang ada, Iya. pemerintah turut hadir juga ya Pak Amin. ya. Amin. Nah kemudian nih Pak, ini kalau semisal tadi kan Bapak menyampaikan di tiap-tiap kecamatan. Kan ini dari klub-klub olahraganya atau klub-klub Iya. sepak bolanya. Kalau untuk partisipasi klub-klub olahraga lain gitu Pak, yang di luar kecamatan kan biasanya suka ada ya, Iya, ada. kayak SSB ataupun Iya. yang gimana. Nah ini bagaimana perannya? Alhamdulillah Mbak, justru kami sangat didukung oleh masing-masing SSB. Dan harus diketahui bahwa SSB di Kota Serang ini atau sekolah sepak bola di Kota Serang ini, di mana kemarin kami mengadakan kegiatan kongres di Hotel Wisata Baru di tahun 2024, itu diikutin oleh 24 SSB. SSB di Kota Serang ini mengelola berbagai macam kelompok umur, mulai dari usia 9 sampai 15 dan 17. Nah inilah cadangan-cadangan pemain kami yang ada di Kota Serang ini ada di SSB. Jadi mereka itu dikelola dulu, dilatih dulu, dibina dulu melalui SSB. Jenjangnya kami mengadakan kegiatan melalui liga. Di akhir tahun kemarin di 2024 bulan November nyebrang ke sampai Januari selama kurang lebih 3 bulan. Kami menyelenggarakan Liga Askot. Itu di kelompok usia 13 dan 15. Dan alhamdulillah di kelompok 10 sama 12, mohon maaf. 10 dan 12 itu juaranya kelompok 10 itu dari Singandaru. Di kelompok 12-nya dari Bantara, dari Kecamatan Curug. Nah, itu kami berhasil mengumpulkan beberapa pemain yang memang berkualitas. Bibit-bibit lah ya Pak ya. Bibit-bibit, ya. Itu orang tua antusias mengantar putranya hadir di stadion, semangat untuk memajukan anaknya supaya menjadi pemain yang berkualitas. Besar sekali Kota Serang inilah. Kami tertantang dari Askot. Akhirnya Liga 2 usia 10 dan 12 kita sudah selesai di bulan Januari kemarin. Kami rencana nanti setelah Lebaran ini akan menyelenggarakan di kelompok 13-15. Kelompok 13-15 ini persiapan nanti untuk di Porkot. Nah, setelah Porkot jenjangnya wali kota. Wali kota setelah itu Porprov. Jadi kami sudah susun kegiatan itu melalui rapat kerja. Jadi anak-anak kita ini terbina melalui roda kompetisi yang berjenjang. Nah itu bagus sekali Pak. Itu, jadi kami punya pola pembinaan ke sana. Oke, Gitu, baik. Karena kan biasanya ya Pak ya, mungkin juga di beberapa wilayah ada yang ketika menyelenggarakan semisal turnamen sepak bola ya sudah selesai di situ saja. Padahal kan tadi kalau kita lihat potensi ada banyak sekali potensi yang memang dimiliki. Betul. Nah ini tapi ngomong-ngomong tentang potensi dan juga ini ngomong sepak bola Pak, khususnya di Kota Serang. Tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh Askot PSSI Kota Serang sendiri deh? Kalau tantangan sudah pasti ada Mbak ya, tantangan model infrastruktur lapangan. Ya, kami kendala di tiap kecamatan sementara ini belum ada lapangan khusus untuk latihan terhadap SSB kita ini. Di Kota Serang juga kurang sarana lapangan sepak bola untuk latihan. Ya. Kita hanya ada satu stadion yang cukup bagi kita ya, di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri. Tapi untuk menampung dari SSB lainnya kita kurang. Nah, dengan harapan mudah-mudahan Bapak Wali Kota yang baru dan Bapak Wakil Wali Kota yang baru bisa mendengar curhatan kami, mudah-mudahan sarana dan prasarana anak-anak kita inilah mohon bisa diperbaiki. Karena memang
investasi yang paling mahal yaitu pemuda-pemudi kita ini. Betul. Untuk kedepannya menuju Indonesia Emas. Setuju sekali ya Pak ya. Ya. Karena tadi kan yang justru yang bikin khawatir adalah ketika memang kita punya potensi ya Pak yang Ya. mumpuni, namun sarana prasarananya ternyata tidak mendukung, Ya. diambil wilayah lain kan kita juga nggak Itu mau. betul Mbak. Ya. Jadi penting rasanya ya Pak. Jadi saya sendiri punya misi, bagaimanapun juga saya ingin memajukan Kota Serang melalui anak-anak Kota Serang sendiri. Tidak melalui orang lain yang memajukan. Ya, kalau bisa anak-anak kita ini bisa dipakai oleh daerah lain. Betul. Nah, jadi makin bermanfaat lah ibaratnya gitu ya Manfaat, generasinya. Iya. Ya itu kan memberdayakan juga sumber daya manusia yang ada. Iya. Bukan hanya mungkin yang sudah umurnya di atas 20 memang yang bekerja gitu kan ya. Betul. Tapi ini bibit-bibit muda gitu kan ya. Ini wah kalau semisal benar-benar dibina dengan amat sangat Iya. baik, bukan hanya membanggakan Serang ya Pak, Banten, Banten. Indonesia. Karena sudah banyak contoh pemain-pemain kita yang dibina melalui klub-klub lokal kita masuk ke tim nasional. Contoh Pak Nasuha, Pak Imam Riyadi sudah masuk ke tim nasional. Lah itulah menjadi contoh cermin anak-anak kita SSB ini bahwa Kota Serang juga ada. Iya. Betul. Lah, ini sekarang di kelompok usia 16, kita juga ada anak Walantaka juga namanya Ilham. Itu masuk ke Liga usia 16, mewakili Borneo, Kalimantan. Di Persita juga ada beberapa. Ya, itu anak-anak Kota Serang. Anak-anak Kota Serang Ya. ya Pak ya. Nah, itulah kebanggaan kita bahwa ternyata anak-anak Kota Serang ini memang kalau diberi kesempatan mampu bersaing dengan pemain lainnya. Betul. Tinggal mungkin dari lembaga-lembaga yang terkait gitu, Ya, Pak, terkait. bisa membantu. Betul, betul. Nah tadi pokoknya dia jangan sampai bagian udah diambil sama wilayah orang lain gitu Pak ya, Ya. baru merasa sayang gitu. Ya. Nah ini makanya mumpung nih, ini masih awal-awal banyak sekali bibit-bibit gitu kan ya. Betul. Ini silakan dapat juga diberdayakan. Kalau tadi kan anaknya udah semangat, Ya. orang tuanya juga semangat, Ya. pemerintahnya juga harus semangat ya Pak. Ya, sinergi. Bersinergi bersama. Nah kalau semisal tadi kan itu adalah tantangan Betul. yang dihadapi oleh Askot PSSI Kota Serang Iya. melihat dunia sepak bola yang ada di Kota Serang. Iya. Kalau sekarang nih Pak, ini tantangan ketika menyelenggarakan Piala Wali Kota. Ya, Apa sih Pak biasanya yang menjadi sebuah tantangan? menyelenggarakan kegiatan itu yaitu ya sebenarnya klasik sih ya, menyangkut biaya. Kita memang itu menjadi hal yang lumrah di mana-mana, cabang olahraga lainnya pun sama. Tapi itu kita akan urai permasalahan itu, dan beberapa kali sudah kita selenggarakan, 2 kali. Alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Walaupun secara umum kita ada kendala, tapi kendala itu karena dengan semangat, kemauan ingin memajukan Kota Serang, alhamdulillah bisa kita lalui kendala-kendala tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Tentunya dengan bekerja sama. Karena dukungan dari semua unsur yang Iya. ada di Kota Serang, dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Masih banyak warga kita yang peduli untuk memajukan persepak bolaan Kota Serang. Alhamdulillahnya nih Iya. masyarakat juga turut andil. Turut andil besar Betul, sekali. besar sekali, dan ini juga menambah semangat ya Pak. tentunya. Semangat, Kalau semua pihak lah Iya. semangat memberikan motivasi gitu ya Pak Iya. ya. Ini kan juga kepada penyelenggaranya juga Iya. makin jadi energi. Semangat jadi menjadi motivasi. Nah, baik. Nah Bapak, tidak terasa Iya. dia, ini kita sudah di penghujung Iya. acara. Kita Iya. ngobrol-ngobrol, ada banyak ya Pak impian-impian justru ya, yang ini juga disampaikan oleh PSSI Kota Serang, Iya. Askot sendiri itu sendiri ya, berkenaan dengan bagaimana masa depan lah, cita-cita Iya. dari persepak bolaan di Serang. Iya. Nah namun ini harapannya nih Pak, berkenaan dengan Piala Wali Kota Serang dan juga mungkin turnamen-turnamen lain yang diselenggarakan oleh Askot PSSI Kota Serang untuk perkembangan olahraga di Kota Serang apa Pak? Oh iya. Jadi perlu saya sampaikan secara umum dulu, Mbak ya. Ya, Jadi silakan. saya sebagai ketua Askot di sini melihat apalagi kondisi pemuda-pemudi kita sekarang ini, perkembangan ya, perkembangan. Lah, banyak terjadi kenakalan-kenakalan remaja, tawuran, geng motor segala macam itu. Lah, saya sebagai ketua Askot yang memang wadah persepak bolaan itu
ingin sebanyak mungkin menampung anak pemuda kita, pemuda-pemuda kita ini untuk bisa masuk di SSB. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman pengelola SSB, rangkul semua pemuda, ajak mereka main sepak bola. Masalah bisa atau tidak itu nanti. Setelah terlatih, mereka akan senang. Mudah-mudahan dengan bermain bola, dengan capek, dia tidak akan begadang nantinya. Tidak akan terpengaruh dengan teman-teman yang tidak ini. Lah disinilah saya punya misi. Melalui cabang sepak bola inilah saya ingin menggiatkan pemuda-pemuda kita ini lebih banyak lagi mengikuti kegiatan sepak bola. Semakin banyak kegiatan sepak bola, mudah-mudahan akan mengurangi pola pikir mereka yang macam-macam tadi. Karena akan dibikin capek melalui olahraga. Tidak hanya sepak bola, saya sudah berbicara dengan Ketua KONI juga. Coba, ya, cabang olahraga lainnya coba digerakkan semua. Mau basket, voli, pencak silat, atletik, semua cabang olahraga mainkan semua. Supaya pemuda kita ini tidak berpikir hanya main HP. Kenakalan remaja lain. Kenakalan remaja, ngikutin teman-teman yang tidak baik. Tapi kalau mereka suka voli, salurkan voli. Mau dia basket, mainkan basket. Nah disinilah saya mohon peran pemerintah untuk segera perbaiki infrastruktur cabang olahraga semuanya. Beri kesempatan pemuda kita memainkan olahraga semuanya. Beri kesempatan sudah. Baik. Insya Allah kenyamanan di Kota Serang akan tercapai. Jangan terganggu hal-hal yang tidak perlu. Ya, nah, di sini peran orang tua juga sangat penting sekali. Di mana pengawasan terhadap pemuda-pemudi kita. Arahkan anak-anak kita, salurkan sesuai dengan hobi anak-anak kita. Mau musik, mau olahraga, apapun. Nah inilah, saya berbicara mungkin di luar konteks ini. Tapi saya juga mungkin sama cabang olahraga lainnya. Karena melihat kondisi pemuda kita ini, baik di Kota Serang ataupun yang lain, sudah sangat ini. Memprihatinkan. Lainnya, tanggung jawab moral saya sebagai Ketua ASKOT, bagaimana pemuda kita berkurang kenakalan remajanya. Gitu, Pak. Nah, betul banget nih Pak ya, karena kalau misal tidak diarahkan dengan hal-hal baik, tentunya nanti hal-hal negatif nih akan mendekati. Terus. Nah, jadi kan kalau misal udah dibuat capek dengan aktivitas fisik olahraga, bukan hanya badannya sehat ya Pak, tapi juga tadi tidak mengindahkan kepada hal-hal yang buruk yang ada. Dan kenakalan remaja tentunya ini akan dapat diatasi. Serta tadi kan kita punya mimpi menjadi Indonesia emas. Betul. Ini harus dipupuk dulu gitu kan ya, generasinya lebih berkualitas lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi Pak, ini closing statement yang ingin disampaikan? Closing lagi nih Mbak. Iya, boleh silakan. Baik, jadi dengan hadirnya saya di Sultan TV ini ingin menyampaikan kepada khususnya para pecinta sepak bola, mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat ataupun dari unsur pemerintah khususnya Kota Serang. Mari kita kerjasama yang baik, dukung kami untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas persepak bolaan di Kota Serang. Sebelum kita meningkatkan kuantitas ataupun kualitas kepada pemain, saya harapkan pemerintah Kota Serang juga perhatikan infrastruktur dari cabang olahraga khususnya sepak bola. Lapangan-lapangan sepak bola, stadion, karena kita ini ibu kota Provinsi Banten, kecuali punya Banten International Stadion, Stadion Maulana Yusuf menjadi kebanggaan kita. Mohon adanya perbaikan untuk meningkatkan kualitas, ya. Karena dengan kualitas stadion yang bagus, mudah-mudahan akan menciptakan permainan ataupun teknis pemain bola kita, anak-anak kita lebih meningkat. Sekali lagi, saya mohon dukungan dari semua unsur lapisan masyarakat, pecinta sepak bola, serta pemerintah Kota Serang. Sekali lagi, saya mohon dukungan sepenuhnya.
mudah-mudahan dengan dukungan semua unsur masyarakat dan pemerintah kota ini bisa menambah jumlah pemain kita yang berkualitas untuk di tingkat nasional ataupun internasional. Menjadi kebanggaan Kota Serang, baik nama Kota Serang terangkat dan keluarganya pun akan terangkat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Intinya untuk memajukan sebuah kota atau sebuah wilayah, bahkan semua negara ya Pak, ini butuh koordinasi bersama. Butuh kerjasama dari semua pihak. Tidak bisa dari pemerintahnya saja, ataupun dari masyarakatnya saja, namun berbagai pihak. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya nih bisa ngobrol hari ini. Semoga juga perhelatan yang memang dilakukan oleh Askot PSSI Kota Serang diberikan kelancaran. Ya, amin. Makin banyak anak-anak ataupun generasi muda di Kota Serang yang lebih berprestasi lagi. Iya, dan sekali lagi saya juga minta media bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan kami supaya masyarakat juga tahu bahwa Askot tidak tinggal diam membina pemuda kita melalui jalur sepak bola. Baik, nah ini juga seruan ya Pak untuk bisa menyosialisasikan agar juga program-program yang ada ini dapat sasarannya tepat seperti itu. Nah, baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Amin. Salam juga untuk para teman-teman di Askot PSSI Kota Serang. Semoga segala acaranya berjalan lancar. Amin. Kita tutup Pak perjumpaan kita siang hari ini. Amin. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Pak Edi Susanto yang merupakan Ketua Askot PSSI Kota Serang. Membahas mengenai bagaimana nih dinamika dari sepak bola yang ada di Kota Serang, serta persiapan dari adanya Piala Wali Kota Serang yang akan dihelatkan pada akhir tahun nanti. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.